Bayangan di balik kemegahan Harsono. Pagi itu suasana halaman belakang rumah utama keluarga Harsono terasa tenang namun penuh wibawa. Angin sepoi membawa harum teh melati dari cangkir porselen Tiongkok yang sedang dipegang oleh Tuan Harsono. Lelaki parubaya dengan rambut perak yang disisir rapi ke belakang. Ia duduk di kursi rotan menghadap taman bonsai pribadinya, sambil membaca koran bisnis pagi, halaman saham dan pergerakan korporasi nasional. Tak lama, putra sulungnya, Aditya Harsono, pria muda tampan berjas santai dengan mata penuh ambisi, melangkah cepat ke arahnya. Wajah Aditya tampak gusar. Baru kali ini keluarga Harsono dipermalukan seperti ini, gumamnya sambil duduk di bangku seberang ayahnya. Tuan Harsono tidak langsung merespon. Ia hanya menyibak koran, menyeruput teh hangatnya, lalu bertanya pelan. Apa yang membuatmu berkata begitu? Aditya, kau tentu tahu. Lamaran itu, Naila Saraswati, perempuan itu menolak kita mentah-mentah. Di hadapan publik pula. Papa, apakah Papa sudah mengetahui latar belakang keluarga Saraswati itu? Tuan Harsono tak menoleh, masih fokus pada halaman koran terakhir. Belum, tapi tim kita sedang menyelidiki. Hasil lengkapnya belum masuk. Aditya mendesah. Kesal, aku kira keluarga itu baru berdiri, tidak tahu cara berbisnis. Kupikir mereka hanya lalat kecil yang mudah kita tepuk. Tuan Harsono pun perlahan melipat korannya, menaruhnya di atas meja. Ia menatap putranya dengan pandangan tajam yang dingin namun syarat pengalaman. Memandang musuh terlalu rendah itu sangat berbahaya. Anakku, itu pedang bermata dua. Semakin kau anggap remeh, semakin besar celah untuk mereka menancap tepat ke jantung kita. Aditya terdiam, tapi rasa panas di dadanya belum hilang. Apa hebatnya sih Naila Saraswati dibanding keluarga kita yang sudah puluhan tahun membangun kerajaan bisnis ini? Tuan Harsono tersenyum kecil, bukan senyum bangga, melainkan sinis kepada kesombongan anaknya sendiri. Lihatlah rekam jejak Naila. 2 tahun terakhir, dia membangun struktur perusahaan dari nol, dan kini, usahanya menyentuh segmen pasar yang bahkan dulu gagal kau kuasai saat memimpin divisi ekspansi. Ingat juga, dia masih pelajar. Bandingkan dengan aku, butuh 10 tahun untuk mencapai posisi seperti itu saat aku seusianya. Dan dia melampauiku. Aditya menunduk, itulah sebabnya aku menginginkan dia menjadi bagian dari kita. Tapi bukan sekadar sebagai menantu. Aku ingin tahu siapa yang melatihnya, siapa yang ada di belakang sosok Naila Saraswati. Baru saja kalimat itu selesai, telepon genggam Tuan Harsono bergetar. Ia angkat, wajahnya tetap tenang selama berbicara, namun sorot matanya berubah sedikit, ada tanda puas yang tak bisa disembunyikan. Usai panggilan, ia meletakkan ponselnya, lalu berkata sambil menatap Aditya. Ternyata benar dugaanku, rumah obat Maheswari dan kue pelita rasa, 2 nama yang muncul belakangan ini dalam portofolio saham, ternyata satu grup, satu generik, satu sistem, bahkan satu pengendali utama. Dan, Naila adalah bagian dari jaringan itu. Aditya terdiam, mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada kata yang keluar. Semua pikirannya mulai meraba ulang peta kekuatan. Tapi sayangnya, lanjut Tuan Harsono, kita belum bisa menembus Cahaya Corp. Ia mengeluarkan sebuah tablet, memperlihatkan kepada Aditya grafik koneksi saham dan aliran modal. Beberapa titik tersambung ke jaringan Maheswari, namun satu titik besar bercahaya tetap belum bisa disentuh, Cahaya Corp. Pusat kekuatan ada di sana, tapi bayangannya tersembunyi. Bab perintah yang mengguncang senyap. Tuan Harsono mengetik pesan di ponselnya. Pesan itu terkirim kepada kontak yang hanya tersimpan dengan inisial Omega 12. Isinya singkat namun jelas. Aktifkan protokol rantai senyap. Fokus, keluarga Maheswari.
awasi seluruh pergerakan mereka, dari gudang, transaksi digital, hingga komunikasi eksternal. Temukan hubungan mereka dengan Cahaya Corp. Aditya melihat pesan itu, lalu bertanya, apa Papa akan mulai gerakan frontal? Belum, jawab Tuan Harsono cepat. Langkah frontal hanya dilakukan jika semua kartu sudah terbuka. Untuk sekarang, kita masuk lewat lubang terkecil, sistem IT mereka. Tak lama kemudian, di ruangan rahasia lantai 3 gedung Harsono Enterprise, tim siber elit mulai bekerja. Mereka bukan sekadar hacker, mereka adalah tim pemetaan data global, mampu menganalisis jaringan hingga ke dark web dan menyusun profil digital seseorang dalam hitungan jam. Misi mereka, menembus sistem Maheswari, dan menemukan jejak digital menuju Cahaya Corp. Namun yang tak mereka ketahui adalah, Cahaya Corp memiliki pelindung lapis 7, dan setiap intrusi akan memberi sinyal langsung ke pusat utama, tempat seseorang tengah menatap layar berisi cahaya biru pucat. Raka Wiraguna. Umpan dalam bayangan, sore mulai turun di langit Jakarta. Di lantai 73 menara cahaya, di sebuah ruangan minimalis berwarna kelabu besi, Raka Wiraguna, CEO Cahaya Corp yang dikenal eksentrik dan sulit ditemui publik, tengah berdiri menatap jendela kaca besar yang menghadap ke kota. Di tangannya, secangkir teh hitam telah mendingin, tak tersentuh sejak 2 jam lalu. Tiba-tiba sebuah notifikasi masuk ke kaca transparan yang juga berfungsi sebagai layar komunikasi internal. Satu kalimat singkat muncul dalam bahasa terenkripsi. Umpan masuk. Wajah Raka tak berubah. Senyumnya hanya sedikit menyungging, dingin dan penuh kendali. Akhirnya kau menggigit, Harsono, gumamnya pelan. Bab Fata Morgana digital beberapa jam sebelumnya. Di ruang bawah tanah sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Sosok berbaju hitam tengah duduk menghadap lebih dari 8 layar sekaligus. Ia dikenal di dunia maya dengan nama kode, Hantu Belantara. Seorang legenda hidup di dunia peretasan. Peretas yang bahkan pernah mematikan server pusat salah satu bank multinasional dalam waktu 2 menit, hanya sebagai peringatan. Namun saat ini, Hantu Belantara bukan sedang menyerang. Ia tengah memainkan pertahanan terbaik, kamuflase. Sistem IT Cahaya Corp yang asli telah diamankan oleh 3 lapis enkripsi kuantum dan sandi organik ciptaan langsung oleh Hantu Belantara dan disetujui oleh Raka Wiraguna sendiri. Tapi di permukaan, Hantu Belantara menciptakan sistem bayangan, sistem palsu yang dipasang seperti umpan untuk mereka yang nekat. Sistem itu dibuat terlihat rentan, namun tak terhubung sama sekali ke jaringan utama. Justru setiap intrusi terhadapnya akan mengirim sinyal langsung ke markas pusat. Bab Fatwa Kepuasan yang salah sementara itu, di ruang strategi keluarga Harsono, seorang IT muda berdiri dengan bangga di depan layar besar. Ia baru saja menyelesaikan pemindaian dan penetrasi sistem Maheswari serta seluruh afiliasinya, menelusuri jalur digital, DNS records, email terenkripsi, hingga sistem keuangan berbasis kripto. Ia kemudian mengirimkan pesan pada ponsel pribadi Tuan Harsono. Target aman, tidak ada keterkaitan digital dengan Cahaya Corp, jaringan bersih. Pesan itu membuat Tuan Harsono menghela napas lega. Ia tersenyum, menyesap tehnya, dan berkata pada Aditya yang duduk di seberangnya. Seperti dugaanku, mereka berdiri sendiri. Bukan anak dari gurita Cahaya Corp, kini kita bisa bergerak tanpa takut mencolek raksasa. Aditya pun tertawa kecil. Akhirnya wanita itu bisa kita rebut. Bila perlu, kita beli perusahaannya satu persatu. Mereka tak sadar bahwa mereka sedang menari di atas bayangan, dan langkah mereka sedang dihitung dengan presisi oleh sang penguasa langit dunia korporat, Raka Wiraguna. Bab Flashback, janji sang guru beberapa tahun lalu. Di ruang pelatihan tertutup milik Cahaya Corp, seorang pemuda berseragam hitam berjongkok di depan seorang pria yang duduk tenang di atas tatami.
Mengapa aku harus menyembunyikan hubungan dengan keluarga Saraswati, Guru? Tanya pemuda itu, hantu belantara, saat ia masih bergelar laksana. Karena jika mereka tahu, maka mereka akan menyerang bukan kepada dinding, tapi langsung ke jantung. Jawaban itu keluar dari mulut Raka Wiraguna, yang saat itu belum menjadi CEO. Kita bukan menyembunyikan kebenaran, kita melindungi takdir. Tapi, bukankah lebih baik mereka tahu kita di belakang semua ini? Raka tersenyum datar. Kekuatan yang diketahui lawan akan selalu diukur. Tapi kekuatan yang dianggap tak ada, akan menjadi petir di tengah siang. Bab Kedamaian sebelum badai kembali ke masa kini. Di layar kaca kantornya, Raka Wiraguna membuka data jaringan. Garis-garis koneksi mengalir seperti sungai bercabang ribuan. Di tengah-tengah jaringan itu, ia melihat satu simpul kecil berwarna ungu, Naila Saraswati. Dan di bawahnya, dua simpul bercahaya, Jaka Pramana, dan Elira Maheswari. 3 titik cahaya sudah mulai muncul, bisiknya sendiri. Ia tahu, permainan ini belum benar-benar dimulai. Tapi ia sudah menyiapkan segalanya. Dari bayang-bayang, kini keluarga Harsono merasa aman. Namun mereka tak tahu, setiap langkah mereka telah terpantau. Dan saat mereka mengira sedang berburu mangsa, mereka sesungguhnya telah masuk ke dalam jebakan takdir. Pandora bangkit, senja menggantung suram di langit desa kecil tempat Jaka Pramana tumbuh, desa yang kini tak pernah ia sebutkan pada siapapun. Dari luar, rumah tua bercat putih itu tampak biasa. Namun di bawah tanah, tersembunyi di balik lorong sempit di balik lemari tua, terdapat ruang kerja rahasia, yang hanya bisa dibuka lewat gesekan jari dan suara. Jaka melangkah pelan ke dalam. Lampu-lampu biru menyala otomatis, mengungkapkan panel-panel digital, kabel bergelantungan, serta satu monitor raksasa di tengah dinding batu tua. Di sana terpampang sistem Pandora, level tertinggi, status tertidur. Jaka menatap layar itu, tangannya menggenggam mouse dan keyboard khusus, sebuah perangkat rakitan yang dibuat dengan bahan yang bahkan tak dapat dikenali di pasaran umum. Terinspirasi dari bisikan-bisikan gaib yang telah mendatanginya sejak ia kecil. Bab bisikan dari langit. Bisikan-bisikan itu tak selalu datang di malam hari, kadang muncul di sela-sela tidur siangnya, kadang seperti gumaman lembut saat ia sedang menatap pohon bambu di belakang rumah. Bangunlah sistem yang menahan kehancuran, gunakan prinsip spiral kesadaran. Hubungkan dengan inti resonansi ketujuh. Jaka tak tahu siapa yang membisikkan itu, namun semua instruksi selalu akurat, logis, dan melampaui pengetahuan zaman. Dan kini, setelah ancaman keluarga Harsono datang menghantam Naila dan saham Maheswari mulai bergetar, Jaka tahu, inilah saatnya. Bab aktivasi Pandora. Layar utama menyala. Seluruh ruangan bergetar pelan saat sistem Pandora mulai berfungsi. Angin seperti berdesir di dalam tanah. Di layar, simbol kelopak teratai bercahaya ungu dan putih mulai berputar. Pandora mode, anti-crash wall activated, target, saham Maheswari stabilisasi. Mode intervensi, spiral balancer dan anti-devaluation pulse. Jaka bermain di atas keyboard dengan jari-jarinya yang cepat dan presisi, seperti menari. Ia tak terlihat seperti mahasiswa biasa, tapi seperti dirigen dari orkestra digital kuno, memanggil kekuatan dari dimensi yang tak dikenal. Kau pikir bisa mengusik kami seenaknya, Harsono, gumam Jaka. Kau bahkan belum menyentuh dasar dari permainan ini. Bab kejutannya. Hantu belantara di tempat lain. Jauh dari desa itu, di ruang gelap penuh layar LED berkedip, hantu belantara sedang memantau fluktuasi saham yang aneh, tidak masuk akal secara algoritmik. Ia melihat sebuah intervensi tak dikenal terjadi pada saham Maheswari. Bukan serangan,
tapi seperti perisai spiritual yang hidup. Ia langsung menyelidiki. Matanya membelalak ketika menemukan pola kode kuno yang tak mungkin ia lupakan. Itu, bisiknya, kode spiral ketujuh, dengan lapisan gema simbol langit senja. Guru, suara itu nyaris tercekat dari tenggorokannya. Ini kode milik beliau. Tapi, tak mungkin, beliau sudah menghilang sejak tahun-tahun awal aku dibentuk. Hantu belantara kembali mengetik, mencari jejak digital asal intervensi itu. Tapi semuanya nihil, terlindungi oleh sistem bayangan dengan pola kesadaran tak linier. Ia tak bisa menembusnya. Siapa yang mengaktifkan ini, kecuali sang pewaris? Bab Rahasia yang Bangkit. Raka Wiraguna di ruang observasi menara cahaya memandangi layar kaca, melihat titik-titik cahaya mulai aktif. Satu titik terang muncul di tengah desa kecil, yang selama ini ia lindungi dari jauh. Ia tahu persis apa yang telah diaktifkan. Pandora akhirnya bangkit, dan jika itu benar-benar dia, Raka menutup mata. Maka permainannya kini benar-benar dimulai. Bab Jaka dan perasaan yang terpendam. Setelah aktivasi selesai dan saham Maheswari kembali stabil, Jaka merebahkan tubuhnya di kursi besi panjang di ruang kerja bawah tanah itu. Ia menatap langit-langit yang penuh dengan catatan rumus dan simbol-simbol teratai. Apa aku hanya alat dari masa lalu? Atau ini semua karena aku ingin melindungi mereka? Wajah Naila, wajah Elira, berkelebat dalam pikirannya. Ia tahu, dirinya bukan hanya Jaka Pramana, mahasiswa jenius. Ia adalah bayangan yang ditunggu oleh kekuatan purba. Dan saat dunia berpikir ia hanya murid biasa, mereka tak sadar bahwa ia adalah tangan takdir yang telah dibangunkan. Harga sebuah arogansi. Gedung pusat keluarga Harsono di Jakarta, biasanya ramai dengan senyum dan tawa para petinggi, kini berubah senyap. Lantai tertinggi yang menyimpan ruang kendali saham mereka mendadak dipenuhi aura panik. Saham kita anjlok 23% dalam waktu 6 jam, Tuan. Investor besar dari Jepang dan Hong Kong menarik semua dana mereka. Putra sulung Tuan Harsono membanting dokumen laporan. Apa yang terjadi? Kita sudah siapkan strategi stabilisasi. Namun sang ayah, Tuan Harsono, justru berdiri tenang di depan jendela besar ruangannya. Tangannya menggenggam cangkir kopi, kini sudah dingin. Matanya menatap ke kejauhan, hening. Anakmu tak tahu bahwa kita baru saja membangunkan sesuatu yang lebih tua dari pasar itu sendiri, gumamnya dalam hati. Bab Gelombang di bursa dan dunia maya. IHSG bergetar. Nama besar Harsono Group mulai menghilang dari 10 besar indeks saham nasional. Headline berita muncul, Harsono Group diguncang, penarikan dana massal terjadi. Fenomena anomali saham, sistem stabil Harsono lumpuh oleh gangguan misterius. Investor Asia Timur pindah ke Maheswari Corp. Ada apa di balik semua ini? Sementara itu, di dark web, tempat para analis bayangan dan peretas dunia saling berbagi informasi rahasia, sebuah nama mulai muncul kembali, Pandora. Siapapun yang membangunkan Pandora, mereka sudah menyentuh garis merah. Kau bisa main-main dengan pasar, bisa perang dengan para mafia, tapi bukan dengan entitas ini. Pandora adalah sistem pengimbang dunia bisnis, legenda dari dunia bawah. Dulu pernah muncul, tapi menghilang, dan kini bangkit kembali. Bab Raka Maheswari dan jejak sang kakek misterius. Di ruang pribadi rumah tua keluarga Maheswari, Raka Maheswari, Paman Elira, seorang ahli algoritma yang jarang muncul ke publik, memelototi grafik intervensi saham yang baru saja menyelamatkan portofolio keluarga mereka. Ia menyesap teh sambil terus menelusuri jejak sistem itu. Spiral 7, keterbalikan titik koefisien, struktur anti-devaluasi, desisnya. Ia menarik napas pelan. Ini bukan kerjaan anak-anak biasa.
Ini bukan dari Maheswari, ini dari luar. Tapi aku mengenali gaya kodenya. Ini milik kakek misterius itu. Raka Maheswari pernah mendengar cerita lama dari ayahnya tentang seorang peretas gaib yang menghilang dari dunia bisnis digital. Namun katanya sedang membimbing seorang pewaris. Kini ia tahu, pewaris itu sudah bangkit. Bab kengerian dalam keheningan di ruang kontrol bawah tanah keluarga Harsono, para tim IT mulai frustasi. Kita tidak bisa melacaknya, Pak. Sistem yang menyerang bukan menyerang, tapi menanam anti-gravitasi finansial. Ini bukan peretasan, ini pengendalian takdir. Salah satu dari mereka berkata lirih, Pak. Mereka bilang yang mengaktifkan ini disebut Pandora. Tuan Harsono terdiam. Seketika seluruh ruangan menjadi sunyi, ia meletakkan cangkirnya. Lalu menatap mereka semua. Siapkan protokol pengunduran. Kita tarik semua proyek pengawasan keluarga Maheswari dan Saraswati. Hentikan semuanya. Putranya terkejut. Tapi, kita telah menyentuh sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Kau boleh melawan manusia, pasar, bahkan pemerintah. Tapi tidak, itu, tidak dengan Pandora. Kita baru saja bermain-main dengan mata dari langit tua. Bab kode rahasia dan takdir yang berputar di tengah ruang tersembunyi milik Jaka Pramana. Layar Pandora kembali gelap, sistem telah kembali tidur. Namun satu tulisan menyala perlahan di sudut, keseimbangan dijaga, tapi mereka akan datang lagi. Jaka memejamkan mata. Ia tahu ini belum selesai. Dunia korporat hanyalah wajah dunia nyata. Di balik layar, ada yang lebih besar, dan ia, bagaimanapun tak menginginkannya, telah mengambil bagian. Bab dunia berbisik tentang takdir dark web kembali gempar. Siapakah pewaris Pandora? Ada yang mengatakan dia masih muda, masih mahasiswa. Tapi dia tak sendiri, karena di baliknya, ada jejak para penjaga lama, dan kekuatanku pun tak ada apa-apanya. Mungkin kita lebih baik pensiun jadi peretas. Aku tak ingin bertemu dengan kekuatan purba. Hei, mending bergabung sama kita. Sebagai pembunuh bayaran, ucap salah satu penduduk dark web. Kesombongan yang diredam gunung, langit mendung saat helikopter hitam keluarga Harsono mendarat dengan keras di sebuah landasan kecil di balik Gunung Lempana, wilayah yang tak tercantum dalam peta digital manapun. Tuan Harsono, yang biasanya berdiri penuh wibawa, kali ini tampak murung dan tertekan. Rambutnya sedikit berantakan karena angin keras di atas gunung, namun matanya tajam penuh beban. Di sebelahnya, putra sulungnya, penuh keluh dan amarah, masih bertanya-tanya mengapa mereka harus mendatangi tempat terkutuk seperti ini. Apa benar orang yang tinggal di sini bisa menyelamatkan kita, Pak? Tidak. Dia tidak menyelamatkan. Dia hanya mengampuni, jawab Tuan Harsono datar. Mereka berjalan melewati jalan setapak berbatu, menyibak kabut yang menyelimuti pepohonan tua. Setelah 3 menit berjalan kaki, di balik rerimbunan, mereka melihatnya. Gubuk reot tua, sebuah gubuk reot berlumut, dengan atap setengah roboh, berdiri di ujung lembah. Tanah di sekitarnya kering dan retak, seolah tempat itu ditinggalkan oleh waktu. Di depan rumah itu, tampak sebuah makam tua, penuh ilalang dan tanpa nama. Ini bukan sekadar gubuk, ini tempat persinggahan sang penjaga, bisik Tuan Harsono. Tiba-tiba, suara berat dan menggema terdengar dari arah yang tak jelas. Hahaha, akhirnya kau datang juga, Harsono, membawa kesombongan yang hampir mengubur generasimu. Langit mendadak gelap, petir menyambar di kejauhan. Tuan Harsono langsung bersimpuh di tanah. Maafkanlah kesalahan kami, Kek. Kami tak tahu bahwa kami telah menyentuh sesuatu yang lebih tua dari dunia modern kami. Kami salah. Suara kakek itu hening sesaat, seolah menimbang, lalu terdengar kembali. Kesalahanmu bukan hanya menyerang sistem, tapi menyerang keseimbangan.
kau dan keluargamu sudah terlalu lama menjadi penguasa tanpa jiwa. Dan sekarang kau mengetuk pintu yang tak seharusnya. Tatapan yang menembus jiwa dari balik kabut, sesosok lelaki tua berselendang hitam perlahan muncul. Matanya tajam namun redup, tubuhnya kurus namun tegak. Ia bukan manusia biasa, ia adalah penjaga Pandora, guru dari sang hantu belantara, dan sumber ilmu dari Jaka Pramana. Ia menatap lurus ke arah putra sulung Harsono yang berdiri dengan kepala tegak dan wajah kaku, menyembunyikan rasa tak terima. Dalam sorot matanya, sang kakek melihat jelas arogansi, ambisi, dan dendam yang masih hidup. Anakmu belum belajar, dan itu akan jadi jalan kehancuranmu nanti. Putra Harsono hanya menunduk, menyimpan amarahnya dalam hati. Perjanjian rahasia sang kakek membuka lengan jubahnya, dan dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah gulungan kode berbentuk seperti artefak hologram. Bawa ini, kirimkan ke sistem Pandora melalui jalur yang tersembunyi. Itu adalah pengakuan maaf dan pengikatan perjanjian. Tapi ada syarat, 15% saham keluarga Harsono akan menjadi milik sang penjaga Pandora. Itu akan jadi harga damai. Dan sistem Pandora akan mengunci setiap serangan terhadap keluargamu. Tapi ingat, perjanjian ini hanya berlaku selama kesalahan tak terulang kembali. Tuan Harsono menunduk dalam-dalam, air matanya menetes pelan. Lebih baik kehilangan 15% daripada kehilangan seluruh nama keluarga. Bayang-bayang dendam yang tak mati helikopter pun kembali mengangkasa. Namun sang kakek berdiri lama di depan gubuk, memandangi langit yang kini mulai cerah. Ia tahu sesuatu yang tak ia ucapkan barusan. Putra itu akan kembali. Tapi bukan dengan saham, dia akan datang membawa darah. Ia melirik ke arah kuburan tua. Dan saat itu tiba, semoga pewaris Pandora telah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Di pusat kota sistem Pandora menerima kode maaf. Layar utama menampilkan tulisan, kode, X Sigma 7A diterima. Saham 15% ditransfer. Status aman. Perjanjian damai diberlakukan. Jaka Pramana, yang duduk di ruang bawah tanah rumah desanya, tersenyum tipis. Kakek, kau masih menjaga aku dari bayang-bayang, namun di luar layar, jauh di pusat pelatihan militer dan dunia bawah, seseorang, putra sulung Harsono, memulai gerakan diam-diam. Ia menyusun tim bayangan, menyusup ke jalur-jalur intelijen, dan membangun koneksi baru dengan organisasi internasional. Aku akan ambil kembali 15% itu. Dan kali ini, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kekuatan.